Oke, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai Huawei. Ya, ini IP Cam dan NVR Huawei, dimana tipenya ini merupakan Huawei HoloSense dengan tipe NVR 800A01. Kemudian kita pasang dengan kameranya tipe D3020 10IP. Ya, jadi ini IP cam 2 megapiksel fixed dome network kamera dengan mic, built-in mic. Nah, kemudian untuk ordernya kita coba untuk D10 intelligent kamera. Ini modelnya D2150 10 SIU. Ya, jadi ini 5 mega IR AI bullet kamera. AI karena dia support face recognition. Ya, jadi ini satu kamera face recognition, yang satu face detection. Cuman face detection aja ya, nggak bisa untuk mengenali ya. Nah, oke, NVR nya Huawei HoloSense, cakep ya. Oke, di sini kita bisa lihat sedikit ya. Jadi ini sudah kita setting sebelumnya. Di sini ada block list. Oke, kita lihat kalau di channel 2 ini ya, indoor yang tadi hanya face detection. Kalau untuk outdoornya, ini langsung dia recognize, padahal dia hanya face detection. Face recognition dia hanya di kamera yang ini. Ini yang face recognition. Oke, ini fiturnya mass detection, ada block list ya di channel 1, channel 2. Oke. Nah, oke. Nah, ini kelebihannya NVR Huawei apabila kita punya satu saja kamera yang face recognition disanding dengan kamera yang face detection, maka kamera face detection ini bisa berlaku menjadi face recognition pula. Nah, karena sistemnya Huawei, dia ini processing unitnya tidak hanya di NVR, tetapi juga di kamera. Jadi misalkan nih, kita punya 3 kamera seperti ini ya, seharusnya face recognition database-nya itu kan disimpan di kamera, di NVR, sorry. Nah, karena sistemnya awalnya harusnya apa yang ditangkap di kamera face detect, dia mengolah datanya, dia akan mencari database-nya di NVR. Seharusnya seperti demikian. Tapi kalau pada sistem yang Huawei yang ini, HoloSense ini, dia workload-nya akan dibagi. Jadi face recognition, kemudian face detection. Apabila kamera face detection ini dia mendeteksi wajah, maka dia akan melempar ke NVR. Dari NVR, data tersebut akan dilempar ke kamera. Nah, kamera ini sebagai processing unit untuk face recognition-nya, untuk face matching-nya. Nah, dia akan synchronizing dengan NVR. Nah, setelah itu hasilnya akan muncul lagi di NVR. Jadi seperti ini ya, di channel 2. Jadi meskipun dia hanya face detection, tapi karena di sini kita sudah ada face recognition kamera, maka kamera yang face detection ini bisa berlaku, bisa mengenali
wajah dari orang gitu. Oke, ini hanya salah satu fitur. Nah, kita kembali ke NVR Huawei HoloSense. Nah, kalau NVR Huawei HoloSense ini, jadi dia punya fitur yang cukup banyak untuk seukuran kelasnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita klik kanan, ya dia bisa fiturnya seperti ini. Dia bisa search ini dia bisa event search ya. Kemudian image search, kita coba search. Nah, ini bisa cari image ya. Mask detection. Jadi kalau kita set mask detectionnya on, jadi nanti akan muncul di sini mask detection. Kemudian ada face search ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan kita ngomong tanggal 5 ya. Nah, sini akan muncul semua. Nah, di sini baru kita bisa set grupnya yang mana, mau di allow list, oke, search ya, atau yang block list. Kemudian kita bisa set juga ada yang namanya regular visitor, kemudian face attendance search ya. Nih, di sini dia akan kelihatan nih appear times berapa kali ya. Oke. Ya, dia akan recognize. Nah, setelah itu bisa face attendance search. Nah, kita bisa cari nih. Face attendance search ini kita mau tahu orang ini di hari apa, tanggal berapa, dia itu muncul kapan aja. Ya. Oke, ini block list. Ya. Ini dia akan muncul. Oke, ini tanggalnya adalah tanggal 13. Maka dia muncul di tanggal 13 ini di jam ini 8.30.00 dan jam 17.30.00. Oke. Nah, selain search tadi, kita ada menu intelligence. Intelligence ini algoritma modenya kita bisa atur mau ke arah apa, face checkpoint, micro checkpoint, atau behavior analysis ya. Kalau face ya kita fokuskan ke face checkpoint. Nanti ada face analysis, jangan lupa dicentang ya. Oke, intelligent recording plan. Nah, kalau kita set ke face analysis ya kita langsung ke face ya, face snapshot. Face detection ada mask detection juga. Jadi face detectionnya, face snapshotnya harus di on kan dulu ya. Channel 1 tadi yang face recognition, channel 2 face detection. Jadi kalau face detection di sini akan muncul juga face snapshotnya ya. Nah, tinggal kita set mau apa parameternya mau bagaimana. Nah, setelah itu kita ke face recognition ya, kita lihat ya, kamera face recognition ini hanya channel 1 aja yang dikenalin. Jadi face detection model, facial recognition-nya kita on kan. Karena kalau kita tidak on kan ya nggak bisa muncul recognition-nya. Hanya menangkap aja tapi nggak bisa mengenali ini wajahnya siapa, nggak bisa.
Oke. Nah, kemudian dari facial recognition ini kita bisa atur list based alarmnya mau apa. Kita mau ada allow list, block list, stranger, ya, mau di alarm atau enggak, matchingnya mau berapa persen, ya, alarm linkage-nya kita mau apa, apakah kita mau show thumbnail, send email, full screen, ini bisa, ya. Alarm channelnya bisa set tanggal berapa, alarm plan-nya juga bisa, mau kapan aja dia aktif. Nah, setelah kita buat list base alarmnya ini, nah ini ada list manajemennya. Nah, ini kita bisa set nih. Ini dia sebagai allow list, block list, stranger defaultnya. Kita bisa set, misalkan kita mau tambah grup name-nya itu manajemen, kemudian staff, kemudian cleaning service, ya, kemudian mungkin driver kita bisa set. Oke. Nah, ini kita ke edit. Nah, ini kita bisa set nih allow list kan tadi ya, kita masuknya ya, siapa yang mau kita allow. Nah, ini kita bisa impor di sini. Kemudian kita bisa cek di local storage. Ini bisa milih dari local storage device, dari hard disknya, bisa dari external storage device, dari flash disk. Nah, kita coba dari local storage device karena ini sudah ada rekaman ya. Nah, ini bisa atur. Ini dari tanggal 13, bisa juga dari tanggal 5 ya. Nah, ini wajah-wajahnya akan muncul semua di sini. Kita tinggal pilih, kemudian oke. Nah, ini kita tinggal set. Kita set namanya mungkin Marco. Jenis kelaminnya apa, laki, umurnya berapa, ya, country-nya apa, Indonesia. Kemudian nationality-nya Indonesia. Kita bisa set semua, bisa set. Ya, ID card-nya nomor berapa, occupation phone number. Ini bisa set semua. Setelah selesai set semua, kita tinggal klik impor. Ya. Nah, operation succeed. Oke. Terus set. Nah, ini sudah muncul di sini. Jadi Marco ini dia akan masuk di allow list. Jadi kalau misalkan dia masuk ketangkap di kamera, dia akan langsung muncul datanya, namanya Marco, dan dia allow list. Fungsinya allow list, blacklist ini akan memudahkan security apabila ada, misalkan ada ex pegawai yang seharusnya tidak boleh masuk lagi di area perusahaan, tahu-tahu dia masuk. Nah, ini akan sangat-sangat memudahkan security kita bila mengamankan properti kita. Ya. Kemudian dari blocklist dan allow list ini sebetulnya bisa dikonekkan dengan akses kontrol. Jadi misalkan kita punya akses door, ya kita bisa set. Kalau misalkan allow list, ya dia langsung buka pintu. Kalau dia di block, ya dia nggak bisa buka pintu. Gitu. Oke. Nah, itu tadi dari sisi facial recognition. Nah, selain face recognition, NVR ini bisa dipakai, ya, bisa micro checkpoint, ya. Micro checkpoint ini untuk vehicle analysis. Karena kita nggak ada kamera yang vehicle analysis, jadi ini nggak bisa dipakai. Kemudian ada behavior analysis. Nah, kalau kita mau behavior analysis, ya kita harus set. Nah, apa sih behavior analysis ini? Behavior analysis ini yang termasuk di dalamnya adalah intrusion detection, kemudian tripwire crossing detection, area entry, area exit, loitering, dan fast movement ya. Nah, ini kita mau pakai di kamera nomor berapa,
kita harus aktifkan dulu global behavior analysis configuration, send metadata. Ya, minimum object size, maximum object size, shadow, removal mode, detection sensitivity, background update rate. Nah, ini harus di set dulu. Ini sebagai global settingannya. Setelah global settingan ini kita set, baru kita bisa atur dia mau apa. Jadi, nah ini tadi behavior analysis ya. Kamera 2, global behavior analysis, apply. Sorry, face detection-nya harus hilang dulu. Oke. Setelah itu baru kita bisa masuk ya, global behavior analysis configuration. Setelah itu bisa set ke 01 aja, ya bisa ke intrusion detection. Jadi kita bisa set areanya di mana ya yang kita set. Nah, pedestrian, motor vehicle, non motorized vehicle ya, kita bisa nyalakan sensitivity, object posisinya center, bottom, top, apply. Oke. Nah, kamera alert plan-nya start time, end time, everyday, weekly ya, kemudian ada alarm linkage-nya, dia mau ngapain, show icon, full screen ya, output delay, recording channel, apply. Kalau intrusion detection ini dia akan bergambar seperti ini tadi. Dia bentuknya adalah suatu kotak ya, jadi kalau ada sesuatu yang masuk di dalam kotak ini, bergerak di dalam kotak ini, dia akan memunculkan alarm atau notifikasi. Nah, bedanya kalau tripwire ini hanya garis. Bentar, kita coba ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bergerak dari A ke B, dia akan notif gitu. Atau ada sesuatu aja yang melintasi garis maya ini, maka dia akan notif. Sedangkan kalau intrusion itu dia harus memasuki kotak ini gitu. Jadi ada sesuatu yang di dalam, dia akan notif. Jadi misalkan ada orang tahu-tahu masuk ke sini, kemudian atau bisa digunakan kayak sepertinya seperti baggage attendance atau baggage living. Ada seseorang yang tahu-tahu meletakkan tas mungkin berisi bom, ya itu bisa memunculkan notifikasi. Ya, jadi dia bisa intrusion detection, tripwire crossing detection, area entry, area exit. Nah, area entry ini ya hampir mirip dengan intrusion detection, cuma dia lebih spesifik. Kalau misalkan dia memasuki area, dia akan notif. Nah, tapi kalau misalkan area exit kebalikannya. Jadi kalau dia atau sesuatu keluar dari kotak ini, dia akan memberi notifikasi. Nah, loitering ini, jadi kalau misalkan ada orang atau sesuatu yang mondar-mandir, dia akan memberi notifikasi. Ya. Jadi kalau misalkan orang ini kanan kiri, dia akan memberikan notifikasi. Nah, kemudian ada fast movement. Kalau fast movement
ini cocok ditaruh di rumah sakit atau area-area yang tidak memperbolehkan orang berlari. Misalkan di lorong rumah sakit ya, kalau tiba-tiba ada orang yang berlari ya, dia akan memberi notifikasi kepada tim security. Ya. Oke, selain itu ada situational analysis. Nah, situational analysis ini dia bisa set ada head counting, ada queue length, ada crowd density, dan heat map. Head counting ini berfungsi untuk menghitung berapa banyak orang. Nah, karena dia itu mendeteksi kepala. Jadi benar-benar untuk berapa banyak manusia yang melewati. Ya. Oke, kemudian ada queue length. Nah, queue length ini kita bisa atur. Jadi kalau misalkan di sini nih ada kasir, ya kita atur antriannya dari sini sampai sepanjang ini. Ya, kalau misalkan area sepanjang ini, nah ini kita bisa cek service duration per person. Nah ini kok nggak lama sekali ya, sampai berapa detik, berapa menit kita atur, ternyata nggak selesai, dia akan memberikan notifikasi. Gitu. Kemudian ada crowd density. Nah, crowd density ini dia akan ngitung nih jumlah orang di sana ini ada seberapa banyak. Ya, kita bisa atur nih alarm threshold usernya berapa banyak. Mau 50 atau 10 atau berapa terserah. Jadi kalau di dalam kotak ini dia menghitung ada lebih dari jumlah yang kita tentukan, nah itu kita bisa ngomong bahwa itu crowd ya, jadi kerumunan. Nah dia akan memberikan notifikasi. Nah, setelah itu ada heat map. Heat map ini dia akan sangat berguna untuk supermarket. Jadi misalkan ada lorong-lorong banyak, nah kemudian ada rak-rak ya. Nah heat map ini akan memunculkan hasil. Jadi misalkan di supermarket seperti Indomaret, Alfamart, nah dia akan memberikan data. Jadi yang banyak ini, yang rame, lorong yang sisi mana, begitu. Dia akan memberikan data. Jadi misalkan lorong A, lorong A ini ternyata ramai sekali, lorong B sepi. Nah nanti bisa kita atur. Jadi lorong A sebagian barangnya kita tukar di tempat yang lorong B, supaya semua lorong bisa rata gitu. Jadi dia akan memberikan data bagian mana yang banyak orang melintas gitu. Ya, command intelligence dia ada audio diagnosis. Nah, audio diagnosis ini seperti yang video yang sebelumnya saya pernah buat. Jadi dia sudah support audio exception detection. Jadi bisa sudden volume increase, bisa sudden volume decrease. Ini yang sangat berguna untuk di ruang mesin. Kemudian ada lens blocking. Ya, jadi lens blocking ini berguna misalkan untuk di ATM atau tempat-tempat yang mungkin memungkinkan orang berbuat usil nutupin kameranya. Nah, kemudian ada motion detection. Nah, fitur motion detection ini sebagian besar merek sudah ada. Nah, fitur ini cukup berguna sebetulnya. Jadi semacam satpam otomatis ya. Jadi kalau misalkan ada gerakan di daerah yang kita set, dia akan langsung muncul notif. Jadi nggak perlu kita harus pantengin. Kalau misalkan cuma 1-2 kamera masih oke. Tapi kalau bayangin nggak, kalau di perusahaan itu kameranya bisa puluhan bahkan ratusan. Nah, fitur motion detection ini akan sangat membantu. Jadi kalau misalkan ada penyusup masuk ke satu daerah, satu perimeter kita dan tertangkap kamera, dia akan langsung notif, bisa langsung full screen. Nah, kalau sudah full screen itu akan memudahkan security untuk lihat, oh ini ternyata ada penyusup di daerah ini gitu. Jadi tidak perlu sampai mantengin 24 jam liatin satu-satu, nggak perlu. Oke. Ya,
Kemudian keunggulan lainnya adalah dia ini support third party algorithm. Oke, jadi dia bisa bertukar data gitu. Jadi tergantung algoritmanya ya. Oke, ini statistik analisisnya. Nah, ini bisa head counting, heat map statistik. Kita tinggal pilih channelnya, report type-nya apa, mau daily, weekly, monthly. Nah, space heat map. Kemudian time heat map, ada search, ada export. Oke. Nah, oke, demikian sedikit ulasan mengenai NVR seri 800 atau seri D ini ya, dari Huawei.